Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bilutfihi tankashifus syada'id wa bitawakkuli alaihi yandafi'u kaidu kulli ka'id. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. Fabi fadlihi wa lutfihi tatawasalun ni'amu wa jami'ul awaid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahul wahid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh khiyarun min khiyarin karimul asli sailul amajid. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi sadati tayyibin at-tahirin ahlul makarimi wal mahamid wa ala ashabihil ghurril mayamin in aqadat ala fadlihimul ma'akid wattabi'ina wa man tabi'ah bi ihsanin min kulli abid wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib yang mulia, yang semoga mereka semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk meneladani jalan-jalan para leluhur mereka yang mulia. Para ulama, pewaris hakiki dari perjuangan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semoga mereka diberi kemudahan dan istiqomah dalam menyampaikan warisan para nabi ala wahwal ilm. Para keluarga secara umum dan para abna khususan daripada abna murabbir ruh al-allamah asy-syekh al-ustadz Abdullah Awad Abdun, guru kita semua. Semoga mereka diberi kemudahan, kesehatan, serta istiqomah meneruskan dan juga mengembangkan apa yang dimulai oleh beliau al-allamah asy-syekh Abdullah Awad Abdun. Para penuntut ilmu, para santri, para wali santri, para asatidzah, dan juga para hadirin serta hadirat yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Ali Bakir Asgaf, santri lulusan Darut Tauhid tahun 2000 sampai 2006. Sedikit saya di sini akan membacakan sekelumit dan sekilas daripada biografi guru mulia kita, Asy-Syaikh Abdullah Awad Abdun. Dahulu ketika saya nyantri di pondok pesantren ini, para asatidzah selalu mengatakan kepada kita, hampir di setiap kelas mereka selalu mengatakan bahwasanya usrud haditsas sholihina wasammihim fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa kuburuhum zurha idamatu. Ceritakanlah, lantunkanlah cerita-cerita orang-orang soleh, karena hanya dengan menyebut nama mereka, dengan menyebut cerita mereka, rahmat turun. Usahakanlah untuk hadir majelis-majelis mereka dimanapun majelis itu ada, dan kalau mereka sudah wafat, usahakan untuk berziarah ke makam-makam mereka. Ini adalah sekilas tentang perjalanan hidup atau biografi pendiri pesantren Darut Tauhid Al-Maghfurlah, Asy-Syaikh Al-Murabbi Sayyidil Walid Abdullah bin Awad Abdun. Asy-Syaikh Abdullah Abdun, beliau seorang ulama karismatik, kelahiran Pelawa, Parigi, Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 19 November tahun 1936 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan
tahun 1355 Hijriah dari seorang ayah bernama Syekh Awad bin Ahmad Abdun. Ulama kelahiran Pelawa ini selain terkenal dengan kealimannya, juga terkenal sebagai seorang yang soleh yang mengamalkan ilmunya. Beliau sangat menghargai waktu dan selalu konsisten dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini terbukti dari kedisiplinan beliau saat mengajar, baik di Al-Khairat Darul Hadith maupun di Darut Tauhid dan tempat-tempat lainnya. Keuletan beliau dan sikap pengorbanannya dalam menuangkan keilmuan terlihat dari kerelaan beliau meninggalkan kesenangan bersama keluarga untuk mengajar para santri mulai daripada pagi, sore, siang dan malam tanpa mengenal rasa lelah dan bosan. Bahkan ketika beliau masih di Ma'had Islami di Bondowoso, beliau berangkat berjalan kaki pukul 3 dini hari ketika keluarganya masih tidur terlelap dan pulang ke rumah pukul 12 malam. Jadi beliau menghabiskan mayoritas daripada waktunya sehari-hari bukan dengan keluarganya, tapi dengan para santrinya. Dan jarak daripada rumah beliau ke Ma'had Islami juga cukup jauh ketika ditempuh dengan berjalan kaki, yaitu kurang lebih 1 kilometer. Berkat keuletan dan kesabaran dalam mendidik para santri, sehingga banyak daripada santri-santri Ustadz Abdullah yang menjadi ulama dai, bahkan tidak sedikit daripada santri-santri beliau yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren di beberapa tempat. Beliau juga banyak mengirimkan santrinya untuk melanjutkan studi di luar negeri, mulai daripada Hadramut, Mekah, Mesir, Yordania, dan banyak tempat-tempat yang lain. Bahkan beliau adalah yang pertama kali mempelopori pengiriman santri ke Mekah untuk menimba ilmu kepada Al-Imam Abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Masa menimba beliau ilmu di Palu, sejak kecil beliau sudah gemar mempelajari ilmu agama dengan arahan dari ayahandanya. Beliau mulai menimba ilmu di pesantren Al-Khairat Palu yang diasuh oleh Al-Imam Al-Habib Aitrus bin Salim Al-Jufri. Di sana pendiri pesantren Darut Tauhid ini banyak mempelajari ilmu bahasa dan sastra Arab serta keilmuan agama yang lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya di Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Muallimin Al-Khairat, beliau tidak berhenti untuk meneruskan pengembangan ilmu yang ada pada dirinya. Hal ini terbukti seusai pendidikannya tersebut, beliau mengikuti halaqah yang diadakan oleh Al-Imam Al-Habib Aitrus bin Salim Al-Jufri khusus bagi para pengajar. Padahal pada halaqah tersebut, Syekh Abdullah Abdun terbilang masih muda belia, masih kira-kira berumur 17 tahun. Akan tetapi beliau menjadi santri yang sangat dicintai oleh guru beliau dan mendapatkan perhatian khusus daripadanya. Hal ini terbina atas kecakapan dan kesungguhan beliau dalam belajar serta idealisme yang tinggi dalam kepatuhannya terhadap perintah guru. Dari beberapa faktor tersebut, beliau diangkat menjadi pengajar di Madrasah Al-Khairat, padahal umur beliau pada saat itu masih muda sekali, yaitu masih berumur 17 tahun. Tidak sampai di situ, sifat haus akan ilmu yang ada pada diri beliau menjadikannya beliau tidak puas dengan apa yang beliau dapatkan di Palu. Hal ini dikarenakan kesibukan mengajarnya sehingga kurang maksimal di dalam menimba ilmu di sana. Dari sini beliau mempunyai inisiatif untuk merantau, mencari pengembangan ilmu sehingga pada tahun 1958 Masehi beliau melanjutkan perjalanan ke kota Malang dan bertemu dengan Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Fiqih.
dengan tujuan konsentrasi hanya menuntut ilmu saja. Dengan sebab itu, beliau menutupi kealimannya agar bisa fokus dan konsentrasi untuk menimba ilmu di Darul Hadis Malang yang diasuh oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih. Akan tetapi, harumnya minyak wangi tak mungkin tertutupi. Ketika beliau mengutarakan niatnya di hadapan pengasuh tentang keinginan beliau untuk menimba ilmu di sana, seketika itu pula Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih menerima, akan tetapi ada syaratnya. Beliau mesti mengajar juga di pesantren tersebut. Di Darul Hadis inilah pengalaman beliau berkembang, selain menjadikannya piawai untuk mengatur dan mengurus para santri, juga bertambah sisi keilmuan beliau. Hal tersebut dikarenakan beliau juga belajar secara langsung kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih yang rutin dijalani bukan pagi hari, bukan siang hari, tapi dimulai ketika tengah malam pukul 12 malam sampai pukul 2 dini hari. Seusai pengabdian di Darul Hadis, beliau kembali ke Palu untuk menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Al-Khairat. Beliau juga mengajar di Madrasah Muallimin Al-Khairat, dan setelah menyelesaikan kuliahnya, beliau menjadi dosen tetap di Unisa Al-Khairat Palu dan di IAIN Alauddin pada 2 fakultas, yaitu Fakultas Usuluddin dan Fakultas Tarbiyah. Pada tahun 1971 atas permintaan Al-Habibul Barokah, Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang juga mewakili sesepuh Habaib Bondowoso, di saat itu beliau pindah mengajar di Al-Ma'hadul Islami Bondowoso. Niatan awal mendirikan pesantren dimulai pada saat beliau masih mengajar di Bondowoso, dan dengan keinginannya yang kuat serta perjuangan yang panjang, pada tanggal 20 Agustus 1981 Masehi yang bertepatan pada tanggal 20 Syawal 1401 Hijriah, Syekh Abdullah Awad Abdun mendirikan pesantren dan diberi nama Darut Tauhid oleh Al-Imam Al-Muhaddits Abuya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sosok Ustadz Abdullah Abdun seperti sekarang ini tidak luput daripada peran-peran daripada guru-guru mulia beliau. Di dalam keilmuan Islam, ketika kita ingin mengenal hebatnya para ulama, lihat siapa guru-guru beliau. Ketika kita ingin mengenal hebatnya Imam Ghazali, lihat bagaimana Al-Imam Al-Juwaini. Ketika kita ingin melihat kehebatan Imam Al-Buaiti, kita lihat bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i. Jika kita takjub bagaimana kehebatan Ustadz Abdullah Abdun, janganlah takjub, lihatlah siapa guru-guru beliau. Karena apa yang ada di dalam guru pasti juga akan bersambung dan diwarisi oleh muridnya. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa pengalaman pertama beliau belajar dimulai dengan menuntut ilmu kepada Al-Imam Al-Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri di Palu. Setelah itu beliau menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih di Kota Malang. Dari 2 guru besarnya inilah corak pemikiran beliau terwarnai. Bukan hanya daripada kedua ulama ini saja, selain dari 2 guru besar tersebut, beliau juga mengambil keilmuan dari Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama hadis yang berasal daripada Mekah saat kunjungan rutinnya di Kota Malang. Tak berhenti berguru kepada para guru besar di atas, beliau juga mengambil ijazah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Sohibul Gresik, dan juga sering mengunjungi Al-Habibul Barokah Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul dan Al-Habibul Barokah Husain bin Hadi Al-Hamid Sohibrani untuk minta arahan dalam menjalani kehidupan spiritual.
Kebanggaan murid kepada gurunya adalah perkara yang biasa. Semua murid membanggakan gurunya. Aku adalah muridnya Fulan, aku adalah muridnya Alan, aku adalah muridnya Zakton. Akan tetapi yang luar biasa daripada hal tersebut adalah bagaimana seorang guru membanggakan muridnya, menunjukkan bagaimana hebatnya seorang murid sampai gurunya pun membanggakan kealiman muridnya. Kita lihat sejarah terus berulang. Pada zaman dahulu Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini membanggakan muridnya Al-Imam Al-Ghazali sembari mengatakan, Ghazali asadun muhrik wa ilkia bahrun mugrik. Bahwasanya Ghazali itu seperti singa yang menerkam dan seperti laut yang menenggelamkan, menunjukkan kehebatan ilmunya. Bagaimana Al-Imam Al-Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri memuji Syekh Abdullah Awad Abdun. Pada suatu hari Al-Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri memuji beliau seraya berkata, wahai Abdullah Abdun, orang-orang banyak mengatakan kullu nafsin fil ma'ali raghibah ghaira nafsin sakanat fita ribah. Yang artinya, wahai Abdullah Abdun, setiap orang menginginkan kemuliaan di dalam agama kecuali orang-orang yang tinggal di Taribah. Taribah adalah nama sebuah kota di Hadramut yang terletak antara Tarim dan Sewun, yang mayoritas penduduknya sibuk dengan berdagang serta berkecimpung dalam urusan duniawi, yang mana keluarga Ustadz Abdullah Abdun mayoritas leluhurnya berasal daripada kota Taribah. Kemudian ketika Habib Aidrus bin Salim Al-Jufri melihat kesungguhan dan konsistensi muridnya Ustadz Abdullah Abdun untuk belajar dengan kealiman beliau di dalam bahasa dan sastra Arab, beliau hanya mengubah satu kalimat yang ada di dalam bait ini menjadi maknanya bertolak belakang 180 derajat. Beliau mengatakan, hai Abdullah, demi engkau dan demi kesungguhanmu dalam menuntut ilmu, saya ingin membalik arti bait ini. Maka sang guru dengan spontan berkata, kullu nafsin fil ma'ali raghibah siyama. Kata-kata ghairu diganti dengan siyama. Siyama nafsun sakanat fita ribah. Wahai Abdullah Abdun, wahai muridku tercinta, setiap jiwa sangat menginginkan kemuliaan di dalam agama, terutama orang-orang yang tinggal di Taribah. Ini adalah kata-kata umum urida bihil khusus yang dimaksudkan untuk murid tercinta beliau, Syekh Al-Allamah Al-Ustadz Abdullah Awad Abdun. Sanjungan kedua daripada Al-Habib Al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika memberikan pujian khusus kepada Syekh Abdullah Abdun saat kunjungan terakhirnya di pesantren Darut Tauhid. Beliau mengutarakan dalam bahasa Arab, Al-Ustadz Abdullah Abdun jazahullahu khair, al-mujahid al-murabbi, al-jundul majhul, ma huwa majhulun li annahu ghairu ma'lum, la majhulun li annahu la yuhibbul iftikhar wa la yuhibbut tasaddur kama ana a'rif min akhlaqih wa min siratih wa ma'adzalika huwa ahlun litasaddur wa ahlun lil qiyadah walakinnahu min tawadu'ihi yukhfi nafsah wa hadha tawadu' fihi barakatun kabirah wa sirrun adzim bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Yang artinya, Ustadz Abdullah Abdun, semoga Allah membalas budi baiknya. Beliau merupakan pejuang, beliau ini mujahid, beliau ini pejuang di jalan Allah yang sampai pada derajat murabbi atau pendidik. Beliau adalah al-jundul majhul, prajurit pejuang yang tak dikenal. Bukan tak dikenal karena tidak ada yang mengenal beliau, bukan karena ketiadaan ilmunya, bukan. Majhulnya beliau ini bukan majhul ittirori, bukan majhul karena dia tidak bisa untuk ma'ruf, tidak.
Karena majhulnya beliau itu karena pilihan beliau. Majhulnya itu ikhtiari, bukan ittirori. Coba Ustadz Abdullah Abdun ada sekarang, mungkin beliau sudah akan terkenal dengan kealiman beliau. Dilanjutkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, melainkan karena beliau tidak suka membanggakan diri serta tidak suka menonjolkan dirinya. Sebagaimana yang saya ketahui daripada akhlak dan sejarah hidupnya, padahal beliau sangat pantas untuk menjadi pemimpin dan berada di posisi terdepan dalam sebuah majelis. Akan tetapi karena sifat ketawaduan yang beliau miliki, beliau lebih suka menyembunyikan diri, dan di dalam sifat tawadu ini terdapat keberkahan dan intipati rahasia yang agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanjungan daripada Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi, Cikampek, Malang. Pada saat Syekh Abdullah Abdun berkhutbah Jumat di Masjid Jami' Malang, beliau menemui Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi yang duduk di salah satu tiang bagian akhir masjid. Al-Habib pun berkata, "Ahsanta ya Aba Hanifah, khutbatuka yasma'uha sahibul Madinah." Ini adalah pujian daripada Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Wah, bagus wahai Abu Hanifah. Lihat bagaimana seorang ulama memuji Ustadz Abdullah Abdun dan digelari dengan Al-Imam Abu Hanifah. Di dalam sejarah fikih madhab, 4 madhab dikatakan yang akalnya paling tinggi, dikatakan sohibur roy lirojahati aklih, karena kekuatan akalnya adalah Al-Imam Abu Hanifah. Dikatakan kalau Imam Abu Hanifah itu mau, dia bisa untuk membuktikan tiang di depan Anda yang terbuat daripada batu, yang terbuat daripada tanah liat adalah emas. Kalau dia ingin mengatakan dengan hujjah wa dalil anna hadhihi sariyah dhahabun la tahu, menunjukkan bagaimana kekuatan akal dan kepandaian Imam Abu Hanifah. Al-Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Habsyi memuji, wahai Ustadz Abdullah Abdun, li syiddati dzakaika wa rajahati aklika, kamu mirip seperti Al-Imam Abu Hanifah. Sampai dikatakan ahsanta ya Aba Hanifah, alangkah bagusnya wahai Ustadz Abdullah Abdun, wahai orang yang seperti Abu Hanifah, khutbahmu didengar oleh sahibul Madinah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah sanjungan adai ilallah. Al-Habib Umar bin Hafid memberikan suatu pernyataan khusus tentang Syekh Abdullah Abdun ketika kunjungannya ke Darut Tauhid pada tahun 2003. Setahun setelah kewafatan Syekh Abdullah Abdun, beliau berkata, "Majtama'a thalathu khisalin fi syakhsin illa tawallahullah bi wilayatihil khassah. Al-ilmu wal akhlaq wal mahabbah wa qad ijtama'a hadhihi thalath fi Syekh Abdullah Abdun." 3 hal yang tidak terkumpul pada diri seseorang kecuali dia itu dijadikan seseorang sampai pada derajat al-wilayah al-khosoh. Kalau kita melihat bahwasanya ada wilayah khosoh, ada wilayah amah. Wilayah adalah sebuah kedekatan seseorang kepada Allah. Setiap muslim selama dia bersyahadat, dia dekat kepada Allah. Akan tetapi al-wilayah khosoh adalah seseorang yang sampai pada derajat ketika ada orang lain mengganggunya, Allah marah, Allah murka. Dan Habib Umar berkata, Syekh Abdullah Abdun sampai pada derajat ini, al-wilayah al-khosoh. Kenapa? Karena pada diri beliau terkumpul 3 perkara, al-ilmu, al-akhlak, dan kecintaan terhadap ahlul bait. Dan semua hal tersebut terdapat pada diri Syekh Abdullah Abdun. Kewafatan beliau pada tanggal 1 Mei tahun 2002 yang bertepatan pada tanggal 19 Safar tahun 1423. Pada usia 66 tahun, sosok karismatik yang selalu dirindukan keberadaannya meninggal dunia menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan duka yang mendalam. Ribuan jamaah mengiringi jenazah pendiri Ma'had Darut Tauhid ini menuju pemakaman Islam Sumbersari, Malang. Beliau meninggalkan banyak sekali tulisan, banyak sekali karangan yang bisa diambil faedah bagi kita penuntut ilmu secara
khusus dan bagi muslimin yang ada di Nusantara ini secara umum. Di antara karya daripada beliau, yang pertama adalah Durusul Lughah Al-Arabiyah, yang kedua adalah Sulamun Nahwi, kunci ilmu nahwu, yang ketiga adalah Mukhtarat fil Mahfudhat, yang keempat Kashfun Niqab an Futuri Ta'allumi Lughatis Sunnati wal Kitab, yang kelima Pedoman Berzakat Fitrah dan Penggunaan Zakat pada umumnya, yang keenam Hukum Hikmah dan Pahala Berkorban, yang ketujuh Hukum Berjabat Tangan, yang kedelapan Pedoman Berpuasa Tarawih, Zakat Fitrah dan Makna Fi Sabilillah, yang kesembilan Tatimmatuz Zat, pelengkap bekal, yang kesepuluh Doa Musafir, Tawaf dan Sa'i, yang kesebelas Nubdzah min Adhkar wa Da'awat An-Nabawiyah, petikan zikir dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ke-12 Mau'idhah Hasanah, yang ke-13 perbedaan prinsip antara akidah dan ajaran ahli sunnah wal jamaah dan syiah imamiyah, yang ke-14 Fathul Majid fi ilmi tajwid, dan yang ke-15 Al Khairat wa Muassisuha fis Sutur, sekelumit tentang perguruan Al Khairat dan pendirinya, dan yang terakhir adalah prospektus dan sejarah singkat Darut Tauhid Malang rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu jannat tajri min tahtihal anhar. Semoga dengan mendengar sedikit daripada biografi Asy-Syaikh Al-Allamah Ustadz Abdullah Abdun, kita semua bisa untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak, bisa untuk mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat kelak, karena kita sudah mendengarkan salah satu daripada pewarisnya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dalam masterpiece nazam beliau Jauharatut Tauhid, wa wajibun syafaatul musyaffa'i Muhammadin muqaddaman la tamna'i wa ghairuhu min murtadul akhyari yashfa kama qad jaa fil akhbari. Yang akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula selain Nabi daripada orang-orang yang diridhoi, yang soleh seperti yang sudah ada di dalam ahadits wal akhbar. Semoga kita semua dijadikan orang yang bersambung sanad ilmu kita kepada Ustadz Abdullah Abdun, dan semoga kita datang ke haul ini mendapatkan berkah daripada beliau, tetap di dalam inayah beliau, dan semoga kita semua pulang dalam keadaan membawa ghanimah, keberkahan dan ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.